Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Edi T Channel. Kali ini saya akan membahas materi tentang Photoshop, di mana tutorial bagi pemula dasar untuk belajar program Photoshop. Ada beberapa contoh hasil karya dari program Photoshop. Di antaranya kita bisa mengedit foto gitu ya, atau menjadikan foto itu sebagai istilahnya foto close up gitu ya, lebih bagus gitu. Atau kalau misalkan karya yang nyata juga bisa membuat versi undangan yang ada foto preweddingnya ya, jadi ada foto calon pengantinnya. Yang lain bisa membuat kalender yang berkembang, ada fotonya itu bisa diedit di Photoshop ini. Sebenarnya ada beberapa kelebihan dari hasil program Photoshop. Di antaranya adalah Photoshop ini mempunyai gradasi warna yang cukup bagus ya, cukup halus gitu. Apalagi kalau resolusi kepadatan pikselnya itu tinggi, itu Photoshop mempunyai kelebihan di sana. Sedangkan kelemahan dari Photoshop adalah itu mempunyai kapasitas file yang relatif lebih besar ya dibandingkan dengan program yang lain ya, Corel semacam itu gitu. Jadi filenya kilobyte-nya menjadi besar. Biasanya file extension dari program Photoshop itu adalah .bsd dan bisa dirubah menjadi format JPG, itu juga bisa. Jadi bisa dirubah ke beberapa tipe, ke PNG juga bisa. Misalnya logo-logo itu yang tidak ada backgroundnya itu biasa dirubah menjadi tipe PNG. Berikutnya kita akan mencoba langsung ke materi Photoshop ya. Photoshop ini sebenarnya ada beberapa tipe. Saya menggunakan tipe CS3. Untuk mengaktifkan, misalkan kita klik icon Photoshop secara 2 kali, misalkan contoh adalah pada icon ini saya ada Photoshop, saya klik 2 kali, maka tampilannya program Photoshop akan seperti ini. Mohon maaf, ini sengaja saya bagi karena biar ada teorinya gitu. Bisa sambil dicatat, mungkin teori sambil dicatat sehingga dikerjakan secara pelan-pelan di line pas mungkin tidak melihat video ini. Ada beberapa alat bantu yang harus diaktifkan dan memang biasanya sama program Photoshop sudah diaktifkan ya. Tetapi misalkan alat bantu ini hilang, maka bisa diaktifkan. Toolbar atau alat bantu apa saja yang bisa diaktifkan? Biasanya yang pertama ini toolbar tools. Nah, itu ada letaknya, ada di sini. Itu mengaktifkannya dengan cara window terus kita pilih tools. Ini berhubung ini udah ada cawang maka dia aktif, tapi kalau saya klik dia hilang. Nah, suatu saat hilang seperti ini. Cara mengaktifkannya seperti tadi, window tools. Nah, selain window tools kita juga ada color atau warna. Untuk mengaktifkannya adalah window colors. Ini ada beberapa pilihan yang bisa dipilih, mungkin di sini juga bisa, atau versi yang ini juga bisa. Nah, ini adalah window color. Selain warna ada toolbar layer. Nah, layer atau lapisan ya. Jadi setiap gambar atau objek atau teks itu kayak dibuat nama file tersendiri berlapis-lapis ya. Nah, istilahnya adalah layer. Nanti akan ada, kita coba. Untuk mengaktifkannya adalah window layer. Nah, ini ya, itu adalah layer atau lapisan. Dilanjutkan dengan toolbar rekam jejak, atau apa yang kita lakukan itu akan terekam di sini, window history. Nah, dari file new sampai mengedit, menghapus dan lain-lain sampai menyimpan, itu akan langkah kita akan ada di sini. Nah, memungkinkan kita misalkan mendesain terus tiba-tiba di akhir merasa tidak bagus, mau ada perubahan, maka bisa kembali kepada posisi yang kita inginkan di awal sebelumnya gitu. Itu adalah window history untuk rekam jejak kita. Berikutnya ada toolbar keterangan. Itu adalah window option, ada di atas ini. Nah, kalau hilang seperti ini, mengaktifkannya adalah window option.
Ini akan berubah ya seiring dengan misalkan saya klik yang ini, move tools, yang text, maka juga akan berubah juga. Jadi seiring dengan menu yang kita klik di sini, dia akan berubah. Nah, ini akan berubah, masuk yang lain. Nah, akan berubah. Ini adalah window option, pilihan atau keterangan, ya. Itu sebenarnya hampir semuanya sudah diaktifkan, 1, 2 ini. Cuma yang di sini bisa untuk tambahan gitu, untuk mempercepat pekerjaan kita. Itu ada beberapa toolbar. Ini ada beberapa, lanjut lagi, ada beberapa perintah utama ya. Kita kalau mau membuat file baru, maka kita bisa pilih file new seperti ini. Ada name, nama. Misalkan kita coba 1, misalkan. Terus yang bawah ini preset, ini ada beberapa pilihan. Kalau ingin kertasnya agak lengkap, kita pilih yang international paper. Nah, kalau international paper maka di size ini ada A4, A3 gitu ya. Nah, kita coba A4 saja. Otomatis width, lebar, height, tinggi ini menyesuaikan dari pilihan kita. Tapi kalau misalkan nggak ada kertas yang di sini, kita punya kertas tersendiri misalkan, maka kita bisa ngerubahnya di sini. Saya 15 x 15 cm. Nah, ini orang Indonesia bisa dirubah di sini karena orang Indonesia biasanya cm. Maka bisa di sini diganti 15 gitu, bisa tergantung dari selera kita. Ini tadi preset, width, height, panjang. Resolution ini adalah tingkat kepadatan pixel lah, titik pixel per incinya. Nah, biasanya kalau di percetakan itu antara 150 sampai 200 gitu. Cetak banner kayak gitu ya. Nah, semakin banyak akan semakin halus, semakin bagus. Berikutnya lagi ada color mode. Ini adalah pilihan warna. Ada beberapa pilihan. Kalau ini ada grayscale, itu hitam putih. RGB ini red, green, blue. Ada CMYK color gitu ya. Ini bisa dipilih. Mungkin kita awal aja dasar kita pakai tetap RGB color aja. Berikutnya ada background. Background ini ada warna. Warna itu bisa di sini. Ada pilihannya yaitu white, putih, background color bisa dipilih nanti, dan bahkan mungkin transparan. Kita coba yang white aja. Jadi kita oke. Kita pakai white dulu. Ini adalah tadi demo untuk file new, file baru. Ya. Berikutnya lagi ada pilihan file open. Ini file open. Saya coba file open untuk menampilkan gambar-gambar yang sudah ada di situ. Kita misalkan pilih gambar ini, misalkan kita open. Nah, ini hasil dari file open. Lanjut lagi, yang berikutnya ada selain file open, ada menyimpan file, yaitu file save. Menyimpan file save. Ini kalau kita sudah melakukan aktivitas maka file save nya aktif. Kalau belum, ini kan saya baru file new, maka dia tidak aktif. Lanjut lagi adalah untuk menyimpan jadi file JPG. Nah, ini bisa file terus save as. Ada di sini file save as, terus diganti yang bawah ini adalah formatnya ganti JPG. Nanti ini ada JPG. Nah, itu bisa diklik terus di save. Itu untuk merubah menjadi JPG. Terus ada lagi menutup file. Untuk menutup file kita bisa file close. Saya klik yang ini, terus file close. Nah, dia tertutup.
Nah, sedangkan yang berikutnya ada menutup Photoshop, itu bisa dengan cara file exit atau mungkin diklik yang di sini, dia langsung tertutup. Lanjut lagi, file print juga ada ya, nanti bisa dilihat lebih lanjut. Berikutnya adalah praktek untuk mengenal ini menu tools. Mana itu? Yang ini ya. Yang pertama adalah ada move tool. Move tool ini digunakan, move itu untuk memindah ya, memindah objek. Nanti kita praktekkan habis ini. Yang lanjut aja, yang berikutnya yang ini adalah elliptical. Ini ya, mohon maaf, ini saya klik agak lama, maka ada pilihannya. Nah, ini elliptical, lingkaran. Nanti ada yang bentuk kotak di bawahnya, kita demokan aja. Misalkan ada sebuah gambar kayak tadi, saya file open aja dulu. File open gambar yang ini. Nah, gambar yang ini kita coba untuk ngopi semua. Ini ada lingkaran, terus kita blok kayak gini. Nah, langkahnya ada 4 ini sebenarnya. Klik yang itu tadi, terus blok lingkaran dengan cara tadi di drag, klik tahan geser. Mungkin kita maunya bentuknya oval atau lingkaran, terserah. Saya pilih oval gini. Baru langkah kedua ini adalah Ctrl C, boleh Ctrl C. Terus klik lembar lain, saya mau taruh di sana, berarti diklik di sini, terus di Ctrl V untuk meletakkannya. Nah, ini untuk menggesernya pakai ini, move, klik terus digeser. Kalau untuk mengecilkannya Ctrl T, nanti ada teorinya di bawah. Nah, terus di enter. Nah, jadi move tool tadi digunakan untuk memindah-mindah objek kayak gini. Ini yang bentuk lingkaran. Kita demokan juga untuk yang bentuk kotak ya. Nah, ini untuk menonaktifkan ada semut berjalan. Ini adalah Ctrl D, Ctrl D. Kalau lupa bisa ini select, do select. Nah, ini kan nggak aktif semua ya. Do select, tidak menselect, tidak, dengan cara Ctrl D. Nah, kalau berupa kotak maka yang ini klik, nah, terus rectangular. Misalkan saya ngambil satu bunga, nah, gitu ya. Jadi langkah pertamanya adalah blok dengan cara klik tahan geser di drag kayak gini. Langkah keduanya copy, Ctrl C, Ctrl C. Langkah ketiganya klik di sini karena mau diletakkan di sini. Keempatnya Ctrl V. Jadi geser, move misalkan. Gitu. Kalau mau semua sekarang, kalau mau semua ini saya nonaktifkan dulu Ctrl D. Kalau semua ini langkah pertama diganti dengan Ctrl A atau select all. Ctrl A, kita coba Ctrl A. Nah, otomatis semut berjalannya ada di pinggir semuanya. Kita copy, berarti Ctrl C. Mau diletakkan di sini, berarti kita klik ini terus ditempelkan Ctrl V. Nah, ini kebesaran Ctrl T, jadi geser. Ini adalah contoh untuk mengcopy ya. Memang sarannya kalau bisa hasil fotoan itu jangan diedit secara langsung, tapi di copy ke tempat lain dulu, baru yang diedit hasil copyan. Nah, biar master kita yang asli itu tetap ada gitu ya. Baik, selanjutnya lagi ini tadi rectangular dan mengcopy semua. Oh, kita sekarang punya lasso tools. Lasso tool itu adalah, ini saya nonaktifkan Ctrl D, itu ada di sini lasso tool. Nah, ini adalah mengeblok bentuk bebas. Artinya apa? Misalkan contoh saya klik kayak gini, klik ini, saya klik, saya tahan,
klik kiri tahan, bebas gitu. Nah ini bebas, saya klik sini, di copy berarti Ctrl C, klik sini Ctrl V ya, digeser sini aja. Nah, gitu ya. Itu tadi lasso tools, saya nonaktifkan dulu, Ctrl D. Sekarang yang berikutnya poligonal, ini ngeblok tapi bentuknya lurus-lurus ya. Saya klik di sininya, terus poligonal, saya klik geser, klik geser, klik gitu ya. Nah lihat hasilnya lurus-lurus ya. Kalau ngopi sebuah gedung yang kotak-kotak, maka mungkin cocoknya pakai ini. Kita copy Ctrl C, klik sini, terus diaktifkan di paste Ctrl V, geser pakai ini. Beda ya, yang ini tadi bebas, yang ini lurus-lurus. Nah, sekarang kita coba Ctrl D. Yang berikutnya adalah magnetik, ini mengikuti bentuk gambar. Caranya adalah, nah ini klik, terus dipilih yang magnetic lasso tool. Nah ini saya coba, saya klik dari sini. Ini biasanya bisa mengikuti bentuk gambarnya jika gambar itu warnanya kontras ya, atau berbeda ya, antara objeknya dengan backgroundnya. Itu jika terjadi perbedaan, misalkan gambarnya itu gelap, backgroundnya terang, maka itu akan lebih mudah daripada mungkin yang relatif sama warnanya atau kecerahannya. Ini harus ketemu kembali lagi kayak tadi, saya klik ting. Nah otomatis dia membentuk ada semutnya lagi gitu. Kita copy, saya klik sini, terus Ctrl V. Nah ini hasil dari yang barusan. Ini mungkin yang kadang dibuat untuk mengedit wajah-wajah itu. Nah, wajahnya si A, badannya si B. Nah itu di ngambilnya bisa pakai ini, magnetic lasso tool ya. Ini yang akan sering dipakai. Berikutnya ada magic wand. Magic wand itu adalah ada di sini. Kita klik, ada ini. Nah ini magic wand. Nah ini adalah ngeklik yang sewarna ini. Kita coba, saya klik di sininya dulu, saya aktifkan di sini dulu. Nah ini Anda lihat. Nah ini sambil kita bahas masalah layer tadi ya. Kalau kita aktifkan window layer, nah perlu teman-teman ketahui kalau kita mungkin awalnya ini auto selectnya nggak ada. Saat ini saya aktif di gambar ini. Kalau saya mau ke gambar ini, yang ini, maka kalau ini nggak dicawang, maka saya harus klik ini dulu, klik sini, terus digeser. Tapi kalau auto select diaktifkan, maka otomatis dia akan pindah ya. Saya klik sini, klik, nah, otomatis layarnya akan pindah ke layar itu, terus digeser ke sini, klik sini. Nah, tapi kalau auto selectnya ndak dicawang, maka otomatis kita harus ngekliknya per layar di sini. Tuh. Baik, lanjut ke magic wand. Magic wand tadi adalah yaitu mengeblok yang sewarna. Misalkan saya mau backgroundnya yang ini dihilangi gitu, bisa diklik di sininya, terus kita klik, oh sorry maaf, saya aktifkan yang ini dulu, klik sudah. Nah sudah, klik ini magic wand. Kalau sudah, kita klik di dalam, terus dihapus, di delete di keyboard. Nah otomatis dia backgroundnya hilang. Misalkan yang ini juga delete, nah hilang. Atau dirubah warna juga boleh ya, kita kreasikan. Misalkan magic wand ini sudah diklik, terus kita klik di sini ya. Oh maaf, saya klik ini dulu, saya aktifkan di gambarnya dulu, saya klik magic wand, terus saya klik di sininya, saya ganti warna. Misalkan saya ganti warna ini. Nah, ada pilihan warna, pilihannya warna ungu misalkan, oke. Terus kita pilih gambar yang gambar kaleng, ini paint bucket, baru kita tumpahkan di sini, dia berubah warna itu. Lagi magic wand misalnya yang ini, terus diklik sini, klik sini, klik ini, klik sini, klik mewarnai lagi, klik di dalamnya lagi.
gitu, jadi ngeblok sewarna, nanti bisa di hapus atau mungkin mau dirubah warnanya gitu bisa. Baik, lanjut lagi. Sekarang ada eraser. Eraser itu untuk menghapus ya. Nah, ini erasernya ada di sini, tombol erasernya. Misalkan saya coba untuk saya klik yang ini. Nah, maaf, saya klik ini dulu. Saya klik ini. Nah, ini saya pilih eraser. Nah, erasernya itu besarnya bisa diatur, besarnya seberapa. Nah, ini bisa kan. Terus opacity-nya juga seberapa. Nah, ini besar ini. Nah, ini ada lingkarannya sebenarnya untuk menghapusnya. Kalau mau menghapus tipis-tipis ya dengan cara opacity-nya dihilangi, dikurangi. Kita coba eraser. Nah, itu udah mulai berkurang. Nah, itu opacity-nya sekitar 28%. Dianya kelihatannya jadinya kabur, ya. Itu adalah eraser. Berikutnya ada pen ya, ini ya. Kalau misalnya pen yang ini backgroundnya mau saya ganti tadi ya, saya klik di sini ya. Saya klik di backgroundnya boleh, ada di sini juga boleh. Misalkan warnanya mau saya ganti warna yang ini misalkan. Nah, saya klik di sini, klik di OK, terus pennya diklik, terus kita coba tumpahkan di dalamnya. Nah, dia berubah warna backgroundnya. Itu pen. Berikutnya lagi ada gradient. Nah, ini kalau misalkan saya coba biar mungkin tahu, saya file new aja, file menu saya pilih A4 lagi aja, saya OK. Kita coba gradiennya yang ini, kita klik tahan, geser, saya klik di sini. Ada beberapa pilihan ya, misalkan saat ini warnanya ini dan ini keduanya bisa diganti ya. Ini klik jadi di sini terus, nah kita bisa memilih warna yang kita inginkan ya, dari sini terus berubah ke sini gitu. Nah, sementara mungkin saya tetap warna ini aja. Ada 5 pilihan bentuk pencahayaan gradien. Saya klik yang linear itu gini, terus klik tahan, geser gini, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau miring juga boleh. Lanjut lagi yang ini. Yang ini adalah radial, melingkar. Klik tahan, geser. Kalau mungkin kebalik maunya birunya yang ada di dalam, ini kita bisa balik, klik itu, terus kita ulang. Nah, ini hasilnya. Yang lain bisa versi seperti ini. Saya klik, saya coba di sini, klik tahan, geser ke sini. Nah, kayak gitu. Kalau mau mojok juga bisa, atau justru mungkin ke bawah, lurus ke bawah kayak gini. Ya, kalau mau 3 warna tapi komposisi dari 2 warna ini bisa seperti ini, atau mungkin versi bintang. Kalau bintangnya kecil seperti ini. Kalau mau besar berarti kita agak panjang nariknya. Ya. Ini adalah gradien. Blur hampir sama dengan menghapus ya. Jadi tapi kadang membuat dia intinya adalah membuat gambar itu tidak terlalu jelas gitu, kabur.
Kita coba yang berikutnya aja, yang teks, misalkan dengan cara diklik di sini. Saya mau rubah warnanya, merubah warna ini. Saya klik teks di sini, dan saya klik di sininya. Bentuk huruf ada di sini. Nah, terserah. Terus besarnya huruf ada di sini. Terserah. Nah, terus animasi yang lain ada di sini. Nah, ini kayak gini. Bendera dan lain-lain. Oke. Coba kita ketikkan bunga. Nah, gampang. Ini bunga. Itu cara untuk menggunakan. Berikutnya ada pen dan rectangular. Pennya itu ada di sini. Kita coba yang pen yang pertama, ada pen tool. Ini garis lurus. Klik, tahan, terus klik tahan gini. Klik. Ini garis lurus. Atau kalau mau lingkar agak belok-belok pakai yang free. Nah, hasilnya akan seperti ini ya, kalau yang belok-belok tadi. Berikutnya ada rectangular. Ini membuat kotak, juga membuat lingkaran. Kalau kotak, nah ini ada rektang, ini membuat kotak. Kalau membuat lingkaran, diklik sama elips, lingkaran, kita geser. Untuk yang lain, poligon, bisa segi 5, segi 6, segi 8 mungkin. Kita coba. Hasilnya seperti ini, segi 8. Itu beberapa perintah yang ada di icon ya, yang sering kita di menu tools, yang sering kita pakai. Berikutnya ada ada beberapa perintah tambahan, yaitu misalkan cara untuk mengcopy layer. Ini ada di layernya, ada di sini. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa setiap objek yang ada di sini itu kayak semacam dibuatkan layer gitu ya. Atau ini, nah Anda lihat ini tulisan bunga, layernya itu bisa digeser-geser. Kita coba untuk mengcopy-nya dengan cara klik kanan, duplicate layer. Klik kanan, duplicate layer. Ini saya oke aja. Nah, maka ada dua layer sebenarnya. Nah, ini yang file yang pertama, ini file hasil kopian. Kalau saya geser, dia ada dua. Kita coba misalkan berubah warna gitu ya. Saya klik T, saya blok, saya klik di sininya, diganti misalkan warna putih atau kuning gitu ya. Coba putih, saya oke. Nah, itu digeser, di move. Nah, seolah-olah dia berbayang ya. Nah, ini salah satu trik efek untuk membuat tulisan misalnya. Nah, sebenarnya ada dua tulisan, tapi warnanya berbeda. Atau mungkin dibalik, misalkan yang warna putih ada di belakangnya, maka ini bisa diginikan, ini diklik tahan geser ke atas, maka yang berwarna biru dongker ini berada di depan dari yang berwarna putih. Kalau mau menghapus layar, misalkan contoh, nah ini menghapus layar, misalkan layar yang ini, saya klik dulu, coba saya klik dulu, nah itu layarnya yang ini. Untuk menghapus layar dengan cara klik kanan, delete layar boleh, yes. Atau kalau misalkan yang ini mau dihapus, klik ditaruh di sini boleh. Ini tempat sampah,
dengan cara klik tangan geser taruh di sampah sini. Nah, di drag klik tangan geser gitu ya. Itu menghapus layer. Berikutnya membuat efek klik kanan. Ada beberapa efek ya, ini nanti bisa dicoba. Misalkan saya pengen yang ini, saya klik di sini. Ini maunya efeknya, kita lihat ada beberapa efek. Yang ini mungkin saya hapus, klik kanan, delete layer, yes. Yang ini coba saya ginikan, saya efek. Nah, ini caranya adalah layar yang ini kan yang ini, dengan cara klik kanan, blending option. Ya, ada drop shadow itu berbayang. Coba opacity-nya saya naikkan. Ya, ini size-nya kita sprite sama size-nya itu dibesarkan. Kita lihat ini ada bayangan hitam di sekelilingnya gitu ya. Ini bisa, kalau ininya sprite-nya lebih besar maka dia garisnya kuat, tapi kalau kebalikannya dia terlihat seperti kabur, sembur ya. Oke, ini yang drop shadow. Mungkin yang ini mau saya hapus. Nah, ya, biar mengikuti bentuk dari bunganya yang ini misalkan. Kita coba efek yang lain, kita klik di sini. Yang ini kita coba efeknya, klik kanan, blending option. Ada yang inner shadow. Ini bayangannya di dalam, in di dalam. Jadi saya coba. Kita lihat bayangan hitamnya malah di dalamnya gambar ini. Kalau tadi kan out di luar, yang ini di dalam. Ya oke aja. Mungkin sama, saya coba yang gambar yang ini saya hapus. Nah, maka dia mengikuti gambar bunganya. Yang lain lagi, misalkan yang ini. Nah, klik kanan, blending option. Kita coba yaitu waterglow. Nah, ini berwarna putih rata-rata, tapi bisa diganti nama warna, meskipun kadang agak susah. Kita coba warna putih, di oke. Kita lihat ada spread sama size, akan ada cahaya yang harusnya. Saya ulang. Oh, saya ganti yang ini aja. Di kanan, blending option, waterglow. Terus ini warnanya saya ganti warna putih. Nah, oke. Itu udah ada kelihatan cahaya yang ini. Sekali lagi, kalau size-nya lebih besar, maka hasilnya seperti itu. Tapi kalau size-nya lebih kecil, maka gasnya tegas ya. Saya pengen agak kabur, maka kayak gini. Ya, udah saya oke. Itu waterglow. Yang lain bisa dicoba. Mungkin kita coba satu lagi, klik kanan, blending option. Ada yaitu inner glow, sama dengan yang tadi. Ini cuma cahayanya ke dalam. Warnanya ini, size-nya. Nah, Anda lihat cahayanya ini ke dalam, putihnya ke dalam. Kalau yang outer glow tadi kan keluar, tapi kalau yang ini ke dalam. Oke. Mungkin itu beberapa efek yang lain bisa dicoba di sini dengan cara tadi ya, klik kanan, blending option. Ini ada tekstur dan lain-lain, itu bisa dicoba menurut selera. Ini tekstur, ini ada kayak gini.
Nah jadinya dia udah kayak gelembung. Ini ada beberapa efek, bisa dipilih. Ada setting, color, ada gradient, ada pattern, ada stroke. Silahkan dicoba. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini ada beberapa perintah ya yang tadi sudah kita pakai ya. Di antaranya untuk membesarkan, mengecilkan tadi dengan cara Ctrl T seperti yang tadi, misalkan yang ini. Nah, ini Ctrl T, maka seperti ini. Dikecilkan, dibesarkan. Atau kalau lupa itu ada di sini, edit, free transform, Ctrl T. Sama. Juga lagi kalau ingin ngeblok semua gambar itu berarti Ctrl A, Ctrl A. Ngeblok semuanya. Atau select all. Kalau menonaktifkan kan select atau Ctrl D. Kita bisa coba Ctrl D, hilang. Menonaktifkan pengeblokan Ctrl D. Itu. Nah, sekarang kita coba beberapa mengedit gambar. Misalkan saya punya gambar ini, coba saya pindah sini. Yang pertama adalah kita mencoba untuk memutar dia 180 derajat. Kita copy aja dulu, klik kanan, duplicate layer ya, jadi copy. Nah, ada dua, putar 180 derajat. Caranya adalah kalau ingin bebas itu Ctrl T tadi, jadi geser-geser gini. Ini bebas, memutar bebas. Tapi kalau yang mau 180 derajat pas, coba yang layer yang ini saya copy, yang ini layer ini kita copy, klik kanan, duplicate layer, kita oke, geser. Nah ini diganti dengan edit, transform 180, rotate 180 derajat. Saya klik. Nah, maka dia diputar dibalik ya. Itu hasilnya kayak gini. Ini yang 180 derajat. Kita coba lagi yang ini, ada lagi yang memutar searah jarum jam. Caranya edit, transform, rotate 90 derajat, CV clockwise. Di kanan duplicate layer dulu, saya copy dulu biar kita tahu perbandingan. Kita putar 180 derajat, edit, transform, rotate 90 derajat, CV ting, maka dia muter ke sana, ke kanan, searah jarum jam. Saya klik sini lagi, di kanan, duplicate layer lagi, kita oke. Ini yang berlawanan jarum jam, dia akan muter ke kiri. Edit, transform 90 derajat, CCW ting. Nah, dia ada ke sana. Kita coba lagi kalau yang lain. Kita bisa memutar dia balik, persis berbalik itu. Untuk berbalik coba saya klik kanan, duplicate layer, copy lagi ya. Nah ini bisa saya putar, diputarnya berarti pakai yang ini, perintah yang nah ini kanan atau ke kiri. Nah caranya adalah edit, transform yang flip horizontal, maka dia berlawanan ke kanan ke kiri. Tapi kalau misalkan mau mengcopy terus hasilnya diputar atas bawah, saya copy dulu, duplicate layer, jadi oke, digeser, maka kita pilih yaitu edit, transform, flip vertikal, dia hadap ke bawah ini ya. Baik, terus lanjut lagi. Nah, mengecilkan
gambar ya, ini ada beberapa hal ya, nanti tolong diperhatikan perbedaannya. Kalau mengecilkan kertas dan gambarnya itu adalah, kita coba aja. Yang ini adalah pilihannya adalah image size. Dimanakah itu? Yang ini adalah image size. Jadi kita bisa rubah dia, misalkan jadi berapa kali berapa, misalnya kita coba misalkan 15 kali 15 cm. Proporsinya bisa diganti, coba kita oke, maka gambarnya akan mengecil seperti ini. Gambar dan kertasnya semuanya mengecil. Jadi kalau kita desain ternyata ukurannya kertasnya berbeda, maka ya ini image size. Tapi kalau yang berikutnya ada perintah image canvas image, kita klik di sini, kita coba image canvas image. Maka ini yang mengecil adalah kertasnya saja. Nah, gambarnya tidak mengecil, maaf ya, ini kertas, ini dan baik, itu beberapa perintah dari program Photoshop. Mungkin di awal saya akan kembalikan ini dulu, file canvas image. Mungkin ada sedikit trik untuk membuat undangan ya, misalkan ya, kita coba oh ya, untuk menjadikan, kita simpan. Nah, ini file save. Nah, kita jadi percobaan 1. Nah, ini BSD yang kita bicarakan tadi, hasilnya .bsd, kita save. Jadi kalau mau menjadikan program JPG, maka ini file open, file save as untuk jadi JPG. Formatnya diganti menjadi JPEG. Jadi oke, otomatis dia berubah menjadi JPEG atau JPEG. Kita coba untuk mendemokan sebuah kalender, undangan. Coba saya file open, ada beberapa contoh undangan. Nah, ada beberapa misalkan contoh seperti ini. Nah, itu. Ini adalah foto terus dipadukan dengan background teks. Ada lagi yang contoh yang lain. Nah, seperti ini. Sama ini gambar terus. Atau contoh yang lain.
Nah, ini yang agak nyantai, ini yang formal menurut selera. Atau mungkin kita bisa kreasikan ya, kita ada banyak contoh di Google, ada contoh background undangan yang kita bisa padukan dia dengan background dengan, nah ini misalnya seperti ini. Nah, jadi di dalamnya ada foto dari pasangan preweddingnya itu misalkan. Nah, kita coba bisa edit nanti. Nah, kita yang lain, mungkin yang sederhana ini dulu. Coba kita copy semuanya, Ctrl A, Ctrl C, kita file new. Mungkin ini akan kecil, nanti bisa dibesarkan. Kita punya 4 lagi aja, nggak apa-apa. Ingat sekali lagi, gambar yang asli nggak kita edit ya, tapi kita copy, sedangkan yang diedit yang hasil kopian, biar kita punya master dari gambarnya itu tadi. Ini coba kita paste, mungkin akan kecil, maaf kecil, karena tadi saya ngambilnya juga dari gambar Google kecil. Kalau nah, kita coba menambahkan dari pasangannya ya, preweddingnya ya. Kita coba file open. Sekarang kita coba ini. Aja. Udah oke. Ini karena kita nggak tahu posisinya gambarnya mau ditaruh di mana, kita copy kotak aja ya, kayak tadi caranya. Sini kita copy, kita klik di sini, kita paste, Ctrl T, dan dibesarkan. Kalau ingin perubahannya kanan kirinya nggak terlalu berubah, maka kita ngaturnya di sini aja. Ini juga 160. Apply, kita taruh sini. Kita coba dia balik dengan cara ini ditaruh di belakang ya, klik tahan geser, maka dia di belakangnya. Nah, ini bisa dihapus. Kita foto ini magic wand kayak contoh tadi, kita klik di sini. Maaf, saya klik ini dulu, kita klik yang warna putih ini, terus kita delete. Nah, maka gambarnya akan seperti itu, terlihat seperti itu. Mungkin kalau ingin kita bisa setting yang ini pakai cahaya outer glow tadi ya. Atau kalau misalkan kita kreasikan, kita coba kita lingkaran, kita memang butuh gambar dalamnya itu. Saya ginikan. Saat ini kan saya aktif di layar ini, saya coba copy, terus paste, paste, Ctrl V, sudah. Nah, gambar yang tadi kotak itu saya matikan bisa. Saya saat ini aktif di sini, jadi coba kita
semoga bagus. Saya ginikan, terus habis itu klik kanan blending option, kita pilih yang inner glow ya, dia biar dia dalam. Opacity saya naikkan, warnanya saya ganti warna putih mungkin. Oke, terus size nya ini saya besarkan, tidak kelihatan ada cahaya ini, tadinya kan nggak ada. Nah, oke ya, itu cara sedikit mengedit sebuah gambar yang ada di situ. Contoh lain mungkin bisa dengan misalkan ada juga background yang kita open. Misalkan background yang dominan warna putih ya. Yang ini bisa, yang ini bisa, yang ini bisa, atau yang ini. Kita coba yang ini. Kita open. Nah, ini terus kita copy aja ya, Ctrl A Ctrl C, saya mau file new, saya taruh di A4 aja, kita oke. Ukuran kertasnya menyesuaikan dari selera ya, dengan beberapa model yang seperti apa gitu. Nah, ini kita paste di sini, kita besarkan, Ctrl T, kita tarik, kita enter. Nah, kalau ingin kita misalkan nanti fotonya ada di sini, maka terpaksa ini kita hapus ya. Ada banyak cara untuk menghapusnya, mungkin saya pakai kotak dulu untuk menghilangi ini plus sama nih, kan yang ini saya hapus, Ctrl D, coba magic wand ini bisa bantu apa enggak. Nah, ini hapus, ini aduh, ini, nah ini kita coba gambarnya ada di sini, misalkan saya file open, kita bisa baik, kita file open dua gambar, misalkan gambar yang lain, bisa dominan putih atau gambar yang relatif coklat gitu ya, gini misalkan. Kita coba gambar ini kita tampilkan di sini gitu. Maka ini kita copy aja, pakai icon kotak, terus kita ambil di sini, kita copy, kita klik di sininya, terus kita paste. Ini kecil, maaf, gambarnya memang kecil,
Nah, kita besarkan, nanti kita enter, semoga tidak terlalu pecah. Kita coba enter. Nah, ini kita taruh di belakangnya, saya klik di sini. Nah, otomatis dia berada di belakangnya ini gitu. Sama misalkan ditambahi dengan gambar yang lain ya, misalkan ada di sini, maka kita klik kotak juga. Coba kita hapus yang ini. Nah, kita aktif di layar yang ini ya, layar yang gambar ini kita delete. Terus ada ini, kita hapus, Ctrl D. Kita ambil lagi gambar yang lain, file open, misalkan gambar private yang lain. Nah, misalkan ini anggap aja orangnya sama gitu ya. Jadi dari beberapa foto kita tempel-tempel di situ gitu. Bisa. Kita file open, sama coba kita ambil per kotak aja. Mungkin enggak semua, cukup segininya gitu. Ini gitu. Kita copy, Ctrl C, kita klik sini, Ctrl V. Kita geser, Ctrl T, kita taruh di belakangnya background ini. Nah, seperti ini. Bisa dikreasikan lagi yang lain, tinggal ditulisi tulisan ya, misalkan prewedding dan lain-lain. Itu adalah contoh dari gambar gini. Ini bisa di save, file save as gitu ya, tampilannya akan seperti itu. Kalau ingin gambar ini kelihatan kabur, itu juga bisa, di opacity-nya ini bisa dikurangi, jadi dia kabur. Nah, terus tulisannya ada di sini, misalkan prewedding mana siapa dan siapa gitu, misalkan itu. Atau ini mau yang gambar ini mau sedikit dihapus, maka pakai eraser, misalkan. Nah, coba kebanyakan ya, saya akan set opacity-nya kebanyakan, penghapusnya mungkin 25%. Nah, ini udah mulai. Ini menghapus gambar yang belakang. Nah, ini adalah contoh dari beberapa desain ya. Selera macam-macam ya, orang berbeda, terus warna gambar juga berbeda, warna gaya desain juga berbeda. Mungkin itu dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tadi program yang terlalu lama. Terus pesan saya, jaga kesehatan, jaga diri, tetap semangat, tetap sholat biar selamat dunia dan akhirat. Dari saya seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.